Ya, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk masuk ke salah satu topik dialog kita, yaitu di mana kita tahu sudah ada 3 pasangan calon yang akan berlaga di Pilpres 2024. Usai ketiga pasangan calon ini resmi mendaftar ke KPU, berbagai survei kemudian muncul terkait dengan elektabilitas ini ya. Salah satunya adalah survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia menempatkan Prabowo Subianto ini memiliki tingkat elektabilitas 36%, pasangan Ganjar Mahfud 33%, dan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini dengan elektabilitas 23%. Tiga nama calon presiden dan wakil presiden sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin mendaftar paling awal. Setelah itu berlanjut Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Dan terakhir Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Gayung bersambut, survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka 36,1% lebih tinggi dibanding pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD 33,7% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 23,7%. Elektabilitas Capres pun Prabowo unggul 37%, Ganjar 34,8% dan Anies 22,3%. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, pasangan Amin paling diuntungkan atas situasi saat ini. Bisa terjadi limpahan suara pendukung lama Prabowo, dan nama Gibran bisa menjadi penarik massa Ganjar, terutama di Jawa Tengah. Lantas, apakah elektabilitas pasangan Capres-Cawapres ini bisa terus bertahan hingga Pilpres mendatang? Tim TV One mengabarkan. Langsung saja kita akan bahas hal ini nanti langsung bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sudah terhubung melalui sambungan Zoom ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi. Pagi Bayu. Nah, tidak sendirian Mas Burhan, di studio Pak Kabar Indonesia Pagi juga sudah hadir ada Bang Pagi Syarwi Cadiago, Direktur Eksekutif dari Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi. Pagi Mbak Aya, Mas Bayu, Prof Burhan, selamat pagi. Iya, saya langsung mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, jadi ini adalah hasil survei terbaru usai kemudian Prabowo menetapkan Gibran sebagai bakal cawapresnya. Menarik, bahkan pasangan Prabowo Gibran masih berada di posisi pertama dengan angka yang cukup menguat 36%. Faktornya apa Mas Burhan? Begini Aya, surveinya dilakukan setelah MK mengambil keputusan untuk memberi semacam tiket konstitusional Gibran maju sebagai cawapres. Tetapi surveinya selesai di lapangan sebelum koalisi pendukung Prabowo mengumumkan Gibran sebagai cawapres. Nah, kebetulan dalam survei pasca MK kami memasukkan simulasi Prabowo Gibran yang kemudian disahkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Makanya kita bisa pakai, tetapi sebelum penetapan resmi. Nah, yang ingin saya katakan, ada indikasi yang harus diwaspadai oleh Koalisi Indonesia Maju berkaitan dengan potensi Gibran apakah sebagai aset elektoral ataukah sebagai electoral liability. Jadi dalam simulasi sendirian, capres perseorangan, ada 3 nama capres perseorangan yang kita uji, Anies, kemudian Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, elektabilitas di antara ketiganya tanpa pasangan, Prabowo 37%, Ganjar Pranowo 34,8%, kemudian Anies Baswedan 22,3%. Nah, ketika kita simulasikan secara berpasangan, sesuai dengan apa yang kita lihat belakangan di KPU, Ganjar Mahfud MD turun sedikit menjadi 33,7%, Prabowo Subianto Gibran juga ada indikasi turun sedikit menjadi 36,1%, sementara Anies Muhaimin naik sedikit dari 22 menjadi 23,7%. Nah, sebagian ada yang menjadi tidak tahu tidak jawab. Nah, apa tafsirnya terhadap ini? Pertama, ada indikasi sebagian pendukung Ganjar Mahfud itu mengalami kegalauan melihat nama Gibran menjadi pendamping Prabowo Subianto. Tetapi sebagian kecil pendukung Ganjar Mahfud ini tidak otomatis pindah ke Prabowo Subianto dan Gibran.
Karena setelah kita cek, ternyata migrasinya itu ke TTTJ, tidak tahu tidak jawab. Sementara ada sebagian kecil pendukung Prabowo Subianto dan Gibran yang pindah ke Anies Baswedan. Memang masih kecil, tidak signifikan, tetapi ini indikasi awal bahwa sebagian kecil basis lama Pak Prabowo itu tidak happy dengan pilihan Gibran sebagai cawapresnya. Penjelasan kualitatif maupun kuantitatifnya adalah Pak Prabowo ini basis lamanya cenderung kritis kepada Pak Jokowi. Jadi ketika Pak Prabowo meminang Gibran Rakabuming Raka, putra presiden, sebagian pendukungnya itu larinya ke capres yang secara ideologis dan sikap politiknya dekat, yaitu Anies Baswedan. Nah, dari mana itu data yang saya barusan sampaikan? Pertama, kalau kita cek di mana migrasi sebagian kecil pendukung Prabowo yang lari ke Anies Baswedan, ada 2 provinsi, 1 Jawa Barat, 2 Banten. Jadi dalam simulasi sendirian, perseorangan, pendukung Pak Prabowo lebih banyak di Jawa Barat dan Banten, dan ketika simulasi pasangan Pak Prabowo dengan Gibran, ada indikasi penurunan. Dan di 2 provinsi ini, justru Anies mengalami sedikit penguatan. Yang kedua, dari mana basis sikap politik mereka? Umumnya adalah pendukung 3 partai. 1, pendukung Gerindra yang memilih Pak Prabowo di simulasi 3 capres tanpa pasangan sedikit lebih banyak ketimbang kalau misalnya Pak Prabowo disimulasikan berpasangan. Yang kedua adalah basis pendukung Demokrat. Dan yang ketiga, ini menarik, basis pendukung PKB. Jadi di basis pendukung PKB suara Anies sedikit lebih kecil kalau misalnya simulasinya perseorangan saja. Tapi ketika Anies disimulasikan dengan Muhaimin Iskandar, sebagian pendukung PKB balik ke Anies Muhaimin karena ada Muhaimin sebagai ketua umum partai mereka. Jadi ini indikasi awal, kalau ditanya apa penyebabnya, memang ada korelasi antara sikap politik mereka berkaitan dengan putusan MK dengan penurunan suara Pak Prabowo dan Ganjar. Dan saya menyimpulkan, pasca putusan MK, memang yang diuntungkan, meskipun belum signifikan, adalah Anies Baswedan. Oke, baik. Mas Burhan, soal migrasi yang tadi Anda sampaikan, Mas Burhan juga kalau tidak salah kan sudah sempat meng-capture ya di survei-survei berikutnya. Nah, dengan adanya putusan MK, kemudian 3 paslon ini sudah mendaftarkan diri ke KPU, soal migrasi ini akan lebih fluktuatif lagi sampai nanti hari pemilihan, atau mungkin sudah tercapture nih saat ini ya trennya akan stabil. Konsisten seperti itu. Nah, ini menarik ini Bayu ya. Jadi masalahnya itu bukan Gibran pribadi. Ini penting nih ya. Masalahnya adalah framing negatif tentang Gibran. Nah, framing negatif tentang Gibran itu berkaitan dengan 2 isu. Satu adalah isu politik dinasti, yang kedua adalah putusan MK yang dianggap memberi karpet merah buat Gibran. Nah, kalau misalnya 2 isu ini, 2 framing negatif ini masih muncul di kemudian hari, kemungkinan besar efek negatifnya masih berlanjut. Tapi kalau misalnya kubu Pak Prabowo Gibran mampu mengcounter, memberikan narasi alternatif atas munculnya Prabowo Gibran, saya yakin efek negatifnya bisa diberhentikan. Kan sekarang sudah mulai muncul ya, narasi counter terhadap isu dinasti. Misalnya dengan mengatakan bahwa dinasti itu tidak semuanya predatorik. Ada juga dinasti yang bersifat benevolent. Dengan mengambil contoh Lee Kuan Yew, pendiri Singapura, yang kemudian diteruskan oleh anaknya, ya, Lee Hsien Loong, Lee, ya, Perdana Menteri Singapura. Ya. Kemudian ada juga Bob Kennedy sama John F. Kennedy, adik kakak, yang satu jadi presiden, yang satu adalah jaksa agung. Nah, untuk membuktikan bahwa dinasti itu tidak selamanya predatorik seperti yang dikesankan selama ini. Ya. Itu kan counter-counter yang bersifat naratif untuk memagari serangan berkaitan dengan isu politik dinasti. Nah, apakah itu berhasil atau tidak, kita lihat nanti. Termasuk isu putusan MK. Kalau misalnya putusan MK ini masih negatif framingnya, ya kemungkinan besar
yang dirugikan adalah Pak Prabowo Gibran. Tetapi menariknya, yang diuntungkan bukan Ganjar dalam survei saya ini. Yang diuntungkan kalau framing negatif ini terus berjalan adalah Anies Baswedan. Jadi kalau misalnya pendukung Ganjar makin agresif, menarik Mas Burhan, ya terkait dengan isu ini, itu yang memetik keuntungan bukan Ganjar, tapi adalah Anies Baswedan. Bang Panggi, apakah Anda juga melihat hal yang sama di lapangan begitu ya, di grassroots, bahwa ternyata Gibran sebagai pasangan Prabowo ini justru menguntungkan pasangan Anies dan juga Muhaimin tanpa melakukan apa-apa? Iya, sebetulnya apa yang disampaikan Prof. Burhan itu menarik kalau kita capture, kita zoom out ya, bahwa itu memang menjadi problem penting juga. Apakah kemudian dengan Gibran itu menguntungkan pasangan Anies ya, Caimin? Karena memang ada misalnya statement ini membuka jalan karpet merah juga, memudahkan Anies dengan masuknya Gibran, terutama di daerah-daerah yang tingkat approval ratingnya terhadap Pak Jokowi itu tidak terlalu tinggi. Saya kasih contoh di Sumatera Barat, itu approval ratingnya hasil survei saya 2 Agustus, itu tidak sampai 60% di angka rata-rata nasional. Artinya tingkat kepuasannya terhadap kinerja Pak Jokowi, termasuk di Aceh, hasil survei saya ya, di 2 Agustus kemarin nasional, kemudian di Banten, yang dibilang Prof. Burhan tadi, termasuk di Jawa Barat. Nah, ketika approval ratingnya tidak sentimennya resisten terhadap Pak Jokowinya, ini yang kemudian yang saya sebut akan ada suara yang datang dan pergi, migrasi. Kalau kemudian sentimennya tidak baik, dengan Pak Jokowi saja tidak baik, kepuasannya atau penilaiannya terhadap kinerja Pak Jokowi, bagaimana mungkin kita bicara tentang endorsementnya Pak Jokowi, efek Jokowi efek, nggak bakal mungkin gitu. Nah, itu yang kemungkinan bisa saja, meskipun di hasil survei saya kemarin 2 Agustus sebelum putusan MK itu adalah simulasi 3 pasang maupun 4 pasang dengan Ganjar, Prabowo, dan Anies, dengan cawapresnya Ganjar dengan siapapun, dengan Anies dengan Prabowo dengan siapapun, itu memang relatif masih signifikan. Elektabilitas Prabowo Gibran itu masih 33-34%. Itu sudah temuan yang cukup besar waktu itu kan. Tapi kalau kita breakdown di Sumatera Baratnya atau di daerah-daerah yang tadi, itu juga tidak setinggi yang angka sebesar yang angka nasionalnya. Nah, itu yang saya katakan akan ada data suaranya Prabowo Gibran itu bisa akan berkurang ya ketika di daerah-daerah yang seperti saya sebut Aceh, Jawa Barat, Sumatera Barat, DKI, Banten, karena resistensi terhadap misalnya apalagi yang disampaikan Prof. Burhan, ketidakmampuan untuk memitigasi isu sentimen reaksi rakyat. Reaksi rakyat itu maksudnya nepotisme, dinasti politik, kemudian pemberian hak istimewa misalnya. Nah, ini sepanjang ini juga tidak di-maintain dan tidak dikelola, itu makin membuat mungkin itu suara akan pergi. Tapi suara yang datang, jangan lupa Bang Bayu, akan ada yang datang. Nah, itu akan datang dan pergi. Dari endorse-nya Pak Jokowi di angka 33, kemudian Anies di angka 23, itu kan gapnya cukup tinggi ya. Dengan jangka waktu berapa sampai Februari. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya Bang Ipang ya. Iya, Mas Burhan ya, kami harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.